Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Nalan Yaran terbang ke arah tertentu keluar kota begitu dia meninggalkan klan Xiao. Xiao Yan sedikit mengernyitkan alisnya dan mengikuti dari belakang. Kecepatannya tidak berkurang bahkan setelah terbang keluar dari ibu kota. Sebaliknya, dia terbang ke arah Misty Cloud Mountain. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia melihat ini sebelum melanjutkan untuk mengikuti. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak perlu khawatir Nalan Yanran mungkin akan mempermainkannya. Meskipun yang terakhir juga berada di puncak kelas doang, Xiao Yan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya dalam 10 pertukaran jika mereka benar-benar bertarung. Mereka terbang di atas dataran besar seolah-olah mengejar bintang dan bulan sampai Misty Cloud Mountain yang menembus langit muncul di hadapannya. Kecepatan Xiao Yan meningkat. Sesaat kemudian, dia mengikuti di belakang Nalan Yanran dan muncul di Misty Cloud Mountain. Sosok Xiao Yan berdiri di udara. Tatapannya menyapu sekte kosong di bawah. Pada saat ini, bahkan tidak ada sedikit pun kehidupan masa lalu di Misty Cloud Sect saat ini. Bahkan tidak setengah sosok manusia bisa dilihat saat angin musim gugur bertiup lewat. Tanah terbuka itu berantakan dan terutama tampak terpencil. Selama tatapan Xiao Yan melewati adegan ini, tatapan Nalan Yanran melihat ke bawah dengan tatapan kaget. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan segera tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Xiao Yan dengan tatapan marah. Dia berbicara dengan suara yang dalam, apakah kamu hanya puas setelah mengubah segalanya menjadi seperti ini? Tatapan Xiao Yan terasa dingin saat dia melirik Nalan Yanran yang agak marah. Suaranya tenang saat dia berkata, apakah Anda masih akan mengatakan ini jika Anda melihat bagaimana klan Xiao saya dibunuh oleh Misty Cloud Sect sampai tidak ada yang tersisa? Nalan Yanran berhenti dan tidak mengatakan apapun. Dia mendengar dari Yun Yun tentang betapa berdarah dan buasnya Misty Cloud Sekte. Namun, ketika dia melihat sekte yang dulu sibuk itu menjadi sunyi, hatinya tidak terasa terlalu hebat. Murid Nalan Yanran berhenti di wajah Xiao Yan yang muda, lembut, dan damai. Riak kecil muncul di matanya. Dia tampaknya menjadi jauh lebih dewasa dan lebih dingin dibandingkan dengan 3 tahun lalu. Kemungkinan besar dia mengalami cukup banyak pengalaman selama 3 tahun ini. Pikiran Nalan Yanran agak linglung saat dia melihat pria muda berjubah hitam di depannya. Dia tiba-tiba teringat masalah yang mengubah hubungan mereka berdua beberapa tahun lalu. Hari itu, dia mengandalkan kekuatan Misty Cloud Sect untuk dengan kejam menginjak-injak harga dirinya yang tersisa karena dokinya telah menghilang. Dia masih bisa mengingat dengan jelas amarahnya dan kata-kata keji, dingin, dan naif yang dia ucapkan saat itu. Namun, kata-kata naif itu saat itu telah terwujud sepenuhnya. Kepahitan tampak keluar dari sudut mulut Nalan Yanran saat dia berpikir sampai saat ini. Dia mengejek dirinya sendiri, sebenarnya, saat ini saya merasa sangat menyesal tentang masalah itu saat itu. Jika saya tidak pergi ke klan Xiao dengan keinginan keras, kemungkinan klan Xiao dan Misty Cloud Sekte semuanya akan baik-baik saja. Petik 2. Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Xiao Yan menghirup udara dalam-dalam. Dia segera melambaikan tangannya dengan gelisah dan berkata, bawalah aku untuk bertemu Yun Yun. Masalah itu sudah ditangani. Tidak ada cara untuk mengubahnya apapun yang terjadi. Oleh karena itu, tidak perlu disebutkan. Petik 2. Kepahitan di sudut mulut Nalan Yanran menjadi lebih intens saat melihat Xiao Yan seperti ini. Bagian belakang giginya dengan lembut menggigit bibir bawah merahnya. Ini bisa dianggap sebagai buah pahit yang dia tanam. Rasa pahit memang telah meresap jauh ke dalam hatinya sekarang setelah dia memakannya. Aku tidak berpikir untuk membuatmu melupakan masalah itu saat itu. Hanya saja saya ingin mengatakan bahwa saya, Nalan Yanran, memang memiliki rabun dekat seperti tikus. Mengingat situasi saat ini, saya dapat dianggap telah mencari kepahitan saya sendiri. Nalan Yanran mengejek dirinya sendiri sebelum segera berbalik dan dengan cepat terbang ke bagian belakang gunung. Ikuti aku. Sebuah cahaya berkedip di mata Xiao Yan saat dia melihat sosok anggun di depannya. Sesaat kemudian, dia mengepakkan sayap api di punggungnya dan dengan cepat mengikuti. Xiao Yan mengikuti Nalan Yanran ke belakang gunung dan melewati hutan lebat di sepanjang jalan. Akhirnya,
Mereka berhenti di tebing gunung yang terjal. Guru ada di atas tebing. Anda bisa pergi sendiri. Setelah hari ini, guru dan saya akan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Kami mungkin jarang kembali di masa depan. Nalan Yanran menunjuk ke puncak tebing dan berbicara dengan suara lembut saat tubuhnya berhenti di depan tebing. Meninggalkan. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia segera bertanya dengan suara yang dalam, di mana? Kami masih belum tahu. Benua Doki sangat besar dan saya sudah lama berpikir untuk mengalaminya. Kali ini, saya akan menemani guru dan pergi. Kita mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk bertemu di masa depan. Nalan Yanran menghela nafas agak melankolis. Dia segera berbalik dan berjalan menuruni tebing. Wajah Xiao Yan sedikit serius saat dia melihat punggung Nalan Yanran. Dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bergegas ke tebing gunung. Sesaat kemudian, dia muncul di tebing. Matanya menatap ke tepi tebing gunung yang terjal. Ada seorang wanita berpakaian putih berdiri dengan anggun di tempat itu. Dia memiliki rambut hitam halus yang jatuh di pundaknya. Itu melayang tepat saat angin bertiup, tampak halus dan tenang. Kamu sudah sampai. Wanita itu berbicara dengan suara lembut. Dia tiba-tiba menghela nafas setelah mendengar langkah kaki kecil itu. Anda berniat untuk meninggalkan Kekaisaran Magia. Ekspresi Xiao Yan agak jelek saat dia perlahan berjalan ke depan dan bertanya dengan suara yang dalam. Wanita itu perlahan berbalik dan menunjukkan wajah cantik itu. Dia secara alami adalah Yun Yun. Pada saat ini, matanya yang cantik melirik Xiao Yan saat dia berkata, Sekte Misty Cloud sudah tidak ada lagi. Tidak ada gunanya lagi dalam diriku yang tersisa. Saya telah terperangkap di dalam Kekaisaran Mama selama bertahun-tahun dan itu bagus untuk bisa pergi. Petik 2. Ada banyak ahli di benua Doki dengan bahaya yang tak tertandingi. Sebagai seorang wanita, pergi mengalaminya tidak berbeda dengan meminta untuk menderita. Kerajaan Jiama ini mungkin tidak semenarik dunia luar tapi bisa melindungimu. Xiao Yan mengatupkan giginya dan berbicara. Dia mempelajari Yun Yun. Dia memasang ekspresi putus asa di antara alisnya. Yun Yun segera mengungkapkan senyuman setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Meskipun senyumnya berumur pendek, itu menyebabkan seseorang menjadi terpesona. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, aku memiliki kekuatan seseorang di puncak kelas Do Huang. Bagaimana saya bisa menjadi wanita yang lemah bahkan tanpa kekuatan untuk menahan seekor ayam? Yun Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Matanya yang cerah menatap Xiao Yan saat dia berkata dengan lembut, kamu telah mengubah Misty Cloud Sect menjadi seperti ini. Saya tahu bahwa Anda melakukan ini untuk membalas dendam setelah Misty Cloud Sect berusaha memusnahkan klan Xiao Anda. Pembubaran Misty Cloud Sect sekarang dapat dianggap sebagai pembalasan. Aku tidak membencimu meskipun guru telah mati di tanganmu. Petik 2. Lalu kenapa kamu masih pergi? Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia ragu-ragu sedikit sebelum berbicara, saat ini saya kekurangan beberapa ahli yang kuat di samping saya. Jika kamu benar-benar tidak membenciku, kamu bisa tinggal dan membantuku. Petik 2. Cahaya di pupilnya yang cerah mulai dengan saksama di Xiao Yan. Itu hanya berbalik setelah wajah yang terakhir berubah sedikit merah. Suara Yun Yun lembut saat dia berbicara, memang, aku tidak membencimu. Namun, pada akhirnya saya adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect. Meskipun Misty Cloud Sect sudah tidak ada. Petik 2. Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat. Kemarahan muncul di matanya. Dia mengerti maksud Yun Yun. Dia memang tidak membencinya karena telah menghancurkan Misty Cloud Sect. Namun, karena statusnya yang unik, dia tidak bisa tetap berada di sisinya. Mengingat status dan posisi saya harus melakukan yang terbaik untuk membalas dendam. Namun, Anda harus tahu bahwa meskipun saya memiliki kemampuan itu, saya tidak tega bertindak. Karena memang demikian, yang terbaik adalah pergi. Suara Yun Yun putus asa saat dia menjawab. Ekspresi Xiao Yan gelap. Wanita ini selalu keras kepala. Saya mendengar bahwa Anda bermaksud untuk mendirikan faksi di dalam Kekaisaran Jiama. Apa yang telah dikumpulkan Misty Cloud Sekte selama bertahun-tahun ada di sini. Sekarang tidak lagi berguna bagi saya. Aku akan memberikannya padamu. Yun Yun tersenyum saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia perlahan melangkah maju, membawa angin yang harum. Dia segera menempatkan cincin hijau tua itu di tangan Xiao Yan. Xiao Yan memegang cincin penyimpanan dengan erat.
Tatapannya menatap tajam ke arah wanita ini yang telah meninggalkan kenangan mendalam selama pertama kali dia pergi untuk berlatih. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Haruskah kamu pergi?" Yun Yun memandang wajah muda yang lembut, tampan, dari dekat. Kelembutan muncul di matanya. Ada sedikit kelembutan dan lebih banyak kematangan di dalamnya dibandingkan dengan 3 tahun lalu. "Anak kecil, kamu benar-benar sudah dewasa. Sekarang setelah Misty Cloud Sekte telah berubah menjadi seperti ini, aku juga ingin keluar dan berjalan-jalan. Mungkin saya akan kembali lagi ketika saya berhasil menyelesaikan masalah di hati saya. Pada saat itu, sepertinya saya tidak akan menolak Anda jika Anda masih ingin saya tinggal dan membantu Anda." Yun Yun perlahan mengulurkan tangan lembutnya dan dengan lembut membelai wajah Xiao Yan sambil berbicara dengan suara lembut. Wajah Xiao Yan juga berangsur-angsur menjadi lebih lembut saat dia merasakan sentuhan lembut yang ditularkan dari tangannya. Bukannya dia tidak memiliki perasaan sedikit pun terhadap wanita di depannya ini. "Kadang-kadang, saya berpikir bahwa jika Anda sedikit lebih berani di gua gunung saat itu dan mengabaikan ancaman saya, sekarang mungkin." Yun Yun tiba-tiba tertawa pelan saat matanya menatap Xiao Yan. Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan tangannya saat matanya berkedip. Dia memeluk pinggang halus itu dan berbisik, "Apakah kamu menyiratkan sesuatu?" Kemerahan cerah samar muncul di wajah pucat seperti salju Yun Yun setelah dipeluk dengan paksa oleh Xiao Yan. Dia dengan lembut berjuang sejenak tapi dia dipeluk lebih erat oleh Xiao Yan. Yun Yun hanya bisa melepaskan perjuangannya setelah usaha yang sia-sia untuk melepaskan diri. Dia membalik tangannya dan rompi biru tua muncul di tangannya. Dia dengan lembut menempelkan rompi itu ke dada Xiao Yan dan dengan lembut berbicara, "Ini adalah hal pertama yang kuberikan padamu. Awalnya, itu compang camping tapi saya telah memperbaikinya dengan hati-hati. Meskipun sekarang tidak lagi berguna bagi Anda masih dapat memegangnya dengan hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan aku karena berselisih denganmu jika kamu tidak dapat mengeluarkannya ketika aku kembali ke Kekaisaran Magia di masa depan." Petik 2. Xiao Yan terkejut saat melihat rompi yang menempel di dadanya. Peristiwa di sekitarnya di masa lalu juga mulai muncul satu persatu di kepala Xiao Yan dengan cara seperti toren. Tatapannya sedikit diturunkan saat dia melihat perasaan lembut yang terkandung di matanya yang cantik bergerak. Sebuah dorongan melonjak di dalam hatinya. Dia dengan kuat memegang dagu putih salju kurus yang terakhir. Setelah itu, mulutnya tercetak di bibirnya yang lembut dan indah. Yun Yun hanya punya waktu untuk mengeluarkan teriakan lembut setelah diam-diam diserang oleh Xiao Yan sebelum dia dihentikan. Tangannya yang halus menepuk bagian depan dadanya tetapi lembut dan lemah. Bahkan tidak ada kekuatan sedikit pun di dalamnya. "Lupakan. Bagaimanapun, saya akan pergi. Aku akan melakukan apa yang kau inginkan sekali ini." Yun Yun mendesah pelan di dalam hatinya sambil menutup matanya. Mulutnya yang tertutup rapat perlahan terbuka dan membiarkan serangan mendominasi pihak lain masuk. Seorang pria dan wanita berpelukan erat di tebing gunung. Mereka memancarkan perasaan yang akan membuat hati seseorang terasa panas membara. Tangan halus Nalan Yanran dengan lembut bersandar di dinding batu di satu sisi tebing gunung. Tatapannya rumit saat dia melihat pria dan wanita yang berpelukan di kejauhan. Sesaat kemudian, dia mengeluarkan senyum melankolis saat dia diam-diam mundur. Ini karena dia dengan jelas mengerti di dalam hatinya bahwa meskipun Yun Yun tidak mengembangkan terlalu banyak kebencian atas penghancuran Misty Cloud Sect, dia pada akhirnya adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mustahil baginya untuk tidak merasakan sedikit dendam. Pada saat yang sama, dia mungkin berpikir untuk tetap berada di sisi Xiao Yan untuk membantunya, tetapi dia masih samar-samar merasakan penolakan terhadap gagasan seperti itu. Perlawanan ini datang dari perasaannya terhadap Misty Cloud Sect. Itu berasal dari bertahun-tahun di mana Misty Cloud Sekte telah merawatnya. Mungkin sebagian dari alasan Yun Yun ingin meninggalkan Kekaisaran Magia kali ini adalah untuk menyelesaikan perlawanan yang dia rasakan di dalam hatinya. Dia telah menyebutkan bahwa dia akan dapat kembali pada hari dia dapat menempatkan Misty Cloud Sekte jauh di dalam hatinya tanpa itu dibawa kembali. Tidak sulit bagi Xiao Yan untuk memaksa Yun Yun tetap tinggal mengingat kekuatannya saat ini dan para ahli di sampingnya. Dia memiliki perasaan khusus pada Yun Yun. Hal-hal dalam pegunungan binatang ajaib ketika dia masih muda saat itu adalah hal-hal yang sulit dia lupakan.
Peristiwa indah yang telah terjadi di dalam gua gunung akan menyebabkan hatinya goyah sedikit pun pada ingatan sekecil apapun dari hari-hari itu. Oleh karena itu, dia tidak menghentikan Yun Yun untuk memungkinkan dia menyelesaikan simpul di hatinya. Xiaoyan tetap berada di Mystic Cloud Mountain selama 3 hari. Yun Yun akhirnya berhenti menunda lebih lama lagi pada pagi hari keempat. Dia takut jika dia terus berada di sisinya, pikiran sulit untuk pergi akan tersebar. Oleh karena itu, dia membawa Nalan Yanran dan diam-diam pergi sementara Xiaoyan Yan berlatih dengan mata tertutup. Yun Yun, yang telah pergi dengan tenang, tidak menyadari bahwa Xiaoyan, yang matanya tertutup rapat, perlahan terbuka saat dia berbalik. Tatapannya lembut saat dia melihat sosok yang bergerak itu, tapi dia tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya, melihatnya melompat ke langit. Akhirnya, dia menghilang dari pandangannya. Ekspresi Xiaoyan diam-diam menjadi gelap selama Yun Yun menghilang dari pandangan Xiaoyan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil rompi armor biru tua yang terlipat rapi di sisinya. Sedikit aroma tersisa di atasnya. Jari Xiaoyan menelusuri garis-garis retakan kecil di tepi rompi baju besi. Kelembutan di matanya semakin kaya. Rompi bagian dalam ini telah menyelamatkannya beberapa kali saat itu. Cukup banyak fragmen yang jatuh selama itu melindunginya. Akhirnya, potongan-potongan ini diam-diam dan dengan pahit dicari oleh Yun Yun sebelum sekali lagi dipasang ke rompi. Tentu saja, beberapa yang mustahil ditemukan karena berbagai alasan telah diperbaiki dengan cermat oleh Yun Yun dengan bahan yang sama. Meskipun rompi bagian dalam ini adalah objek pribadi Yun Yun yang selalu dia simpan di dekatnya dan akhirnya membentuk sedikit hubungan dengannya, mencoba untuk mencari potongan-potongan kecil di dalam kekaisaran Jiama yang sangat besar ini akan membutuhkan upaya yang luar biasa. Karenanya, poin ini membuat Xiaoyan melepaskan dendam dari masa lalu. Xiaoyan menghela nafas panjang setelah menyimpan rompi bagian dalam ke dalam cincin penyimpanannya. Dia segera berdiri dan pandangannya melirik ke arah menghilangnya Yun Yun. Sesaat kemudian dia bergumam, hati-hati.